Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Para pendengar yang budiman, kita patut bersyukur bahwa pada tahun ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berjumpa kembali dengan bulan yang mulia, bulan penuh dengan kebaikan dan bulan penuh dengan keutamaan-keutamaan, yaitu bulan Ramadan. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, pada sahabat dan para pengikutnya, yang insyaallah kita semua yang ada di sini termasuk pengikut dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan adalah bulan yang paling ditunggu-tunggu oleh umat Islam di antara 11 bulan lainnya. Menurut salah satu ulama bernama Mullah bin Fadl, bahwa para ulama terdahulu itu selalu berdoa selama kurang lebih 6 bulan sebelum Ramadan. Isi doanya adalah memohon kepada Allah supaya dapat berjumpa pada bulan Ramadan yang akan datang. Kemudian berdoa kurang lebih selama 6 bulan setelah Ramadan. Isinya adalah memohon supaya amal ibadahnya selama bulan Ramadan yang telah dilaluinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini diyakini oleh umat Islam sebagai bulan yang penuh berkah. Maka pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan kajian dengan materi Ramadan, bulan penuh berkah. Pendengar yang budiman, apa itu arti dari berkah? Jika menurut bahasa, berkah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu al-barakah, yang artinya nikmat. Kata lain berkah dalam bahasa Arab adalah mubarak dan tabaruk. Arti berkah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Itu beberapa arti berkah secara bahasa. Sedangkan menurut istilah, berkah atau barokah itu artinya adalah bertambahnya kebaikan. Nah, pengertian berkah secara istilah dengan arti bertambah kebaikan ini juga seperti Imam Al-Ghazali dalam memberikan pengertian terhadap berkah itu, yaitu sekali lagi adalah bertambahnya kebaikan. Nah, berdasarkan pengertian ini dapat dipahami bahwa Ramadan, bulan penuh berkah, itu bermakna bahwa pada bulan Ramadan itu isinya adalah penuh dengan tambahan-tambahan kebaikan. Pendengar yang budiman, bukti bahwa di bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh tambahan kebaikan atau berkah tadi, itu dapat kita lihat dan dapat kita pahami dari beberapa hadis Nabi berikut. Paling tidak pada kesempatan kajian hari ini, saya ingin menyampaikan 3 hadis yang dapat membuktikan bahwa di dalam Ramadan itu isinya adalah penuh dengan kebaikan. Yang pertama adalah hadis dari riwayat Bukhari yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghafira lahu ma taqaddama min dzambi.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini secara eksplisit memang tidak berbicara tentang berkah atau tidak berbicara tentang tambahan kebaikan. Akan tetapi, kalau kita cerna lebih dalam, sungguhnya hadis ini mengisyaratkan adanya berkah atau tambahan kebaikan, yaitu bagi orang yang berpuasa. Dalam konteks ini termasuk puasa Ramadan. Dijelaskan secara terang bahwa bagi siapa yang berpuasa dengan syarat karena iman dan mengharapkan pahala. Nah, jadi kalau puasanya itu karena iman dan mengharapkan pahala, maka ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, pengampunan terhadap dosa yang telah lalu bagi orang yang berpuasa ini merupakan suatu berkah atau tambahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sungguh luar biasa sekali. Dosa-dosa manusia yang telah lalu itu dengan puasa akan dihapuskan. Pendengar yang budiman, pada bulan Ramadan, orang-orang yang beriman diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpuasa. Maka secara otomatis bagi yang berpuasa dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah tadi, ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sungguh luar biasa sekali. Ini merupakan salah satu bukti bahwa di bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah atau penuh dengan tambahan kebaikan, yaitu kebaikan dari Allah yang telah berkenan untuk menghapuskan dosa-dosa kita di tahun lalu, itu karena kita berpuasa. Tentu saja seperti dijelaskan dalam hadis tadi, puasanya harus dengan syarat iman dan juga mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ini hadis yang kedua, hadis riwayat Ahmad ini menjelaskan bahwa orang yang berpuasa ini mendapatkan dua kegembiraan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqulu inna somali wa ana ajzi bihi inna lis-shaimi farhatain idza aftara fariha wa idza laqiyallaha fajazahu fariha. Nah, di sini dijelaskan bahwa Rasulullah SAW itu bersabda, sungguhnya bagi orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kegembiraan. Nah, apa saja kegembiraan? Yang pertama adalah idza aftara fariha, yaitu kegembiraan ketika ia berbuka puasa. Nah, jadi saat kita berbuka puasa itu sesungguhnya kita dalam keadaan bergembira karena seharian sudah menahan lapar, menahan haus, sehingga ketika kita berbuka maka rasanya betul-betul itu menjadi suatu kegembiraan. Kan itu. Nah, yang kedua adalah wa idza laqiyallaha fajazahu fariha, yaitu apa? Jika ia bertemu dengan Allah, lalu Allah itu membalas ibadah puasanya, maka ia juga akan merasa gembira. Yaitu kegembiraan yang kedua adalah kegembiraan saat bertemu dengan Allah. Nah, dua kegembiraan ini patut kita
syukuri ya, karena dari kebaikan-kebaikan Allah yang diberikan ya pada bulan Ramadan ini. Nah, bagi umat Islam, siapa yang tidak ingin bertemu dengan Allah? Tentu saja setiap umat Islam ya yang dia beriman serta bertakwa pasti ingin bertemu dengan Allah, dan Allah akan memberikan balasan kebaikan-kebaikan kita karena puasa itu secara langsung. Ini sungguh-sungguh menggembirakan bagi orang-orang yang beriman. Nah, yang ketiga, bukti bahwa di bulan Ramadan itu bulan penuh dengan tambahan kebaikan, yaitu adalah hadis riwayat Bukhari, yang hadis ini menjelaskan bahwa orang yang berpuasa 1 hari saja di jalan Allah ini akan dijauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun. Hadis ini berbunyi, An-Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqulu man shoma yauma fi sabilillahi ba'adallahu wajhahu an nari sab'ina kharifa. Nah, ini artinya adalah barang siapa yang saum atau berpuasa 1 hari saja di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun. Nah, 1 hari puasa saja akan dijauhkan wajah kita gitu ya, sejauh 70 tahun dari api neraka. Nah, berdasarkan hadis yang ketiga ini ya, dapat kita pahami bahwa Allah memberikan keberkahan bagi orang-orang yang berpuasa, meskipun 1 hari saja di jalan Allah akan dijauhkan dari api neraka, yaitu tadi berapa? Sejauh 70 tahun. Nah, Allah tidak menggunakan satuan jarak ya. Dalam hadis ini Allah tidak menggunakan satuan jarak, misalkan meter, kilometer, dan lain sebagainya. Tetapi Allah tidak menggunakan satuan jarak dalam menjauhkan orang yang berpuasa itu dari api neraka, tapi apa? Allah menggunakan satuan waktu. Nah, ini harus kita pahami. Nah, ini menegaskan bahwa Allah benar-benar memberikan tambahan kebaikan atau keberkahan bagi yang berpuasa. Dengan menggunakan satuan waktu, Allah menunjukkan keseriusannya dalam menjauhkan orang yang berpuasa dari api neraka. Karena dengan satuan waktu ini kita hanya bisa menanti waktu itu berjalan hingga berakhir. Kita tidak bisa mempercepat atau memperlambat kecuali menunggu waktu itu. Berbeda apabila yang digunakan adalah satuan jarak yang bisa dipercepat atau diperlambat cara tempuhnya. Tetapi waktu ya, kita hanya bisa menunggu sampai waktu itu tiba. Ini artinya Allah benar-benar menjauhkan orang yang berpuasa di jalan Allah dari api neraka. Ya, Allah menyatakan bahwa orang yang berpuasa 1 hari saja ya di jalan Allah ya, berarti itu berpuasa itu semata-mata untuk Allah, mengharap ridha Allah gitu ya, maka akan dijauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun ya. Jadi apabila kita ini ya, berpuasa selama bulan Ramadan, katakanlah misalkan 30 hari selama 1 bulan, maka kita akan dijauhkan dari api neraka sejauh 2100 tahun. Nah, kira-kira kan hitungannya begitu. Sangat luar biasa sekali kebaikan yang diberikan Allah di bulan Ramadan ini. Ya, sungguh berkah Allah yang sangat luar biasa, di mana pada bulan Ramadan orang yang beriman ya itu diwajibkan puasa. Nah, sehingga orang-orang yang beriman yang menjalankan kewajibannya itu, yaitu kewajiban puasa, insya Allah ya, dia akan dijauhkan dari api neraka. Para pendengar yang beriman, dari 3 hadis di atas kita dapat mengetahui
berkah atau tambahan kebaikan di bulan Ramadan, ya, meskipun baru hanya kita lihat dari satu sisi, yaitu puasa. Nah, jadi apa yang saya sampaikan ini adalah kita melihat berkah atau tambahan kebaikan di bulan Ramadan ini baru dari satu sisi, yaitu dari sisi puasa, ya. Orang yang berpuasa akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat luar biasa, seperti pada hadis-hadis di atas. Sebagaimana yang kita ketahui, pada bulan Ramadan orang yang beriman diwajibkan berpuasa, maka tadi, ya, secara otomatis, ya, insya Allah akan mendapatkan berkah-berkah puasa. Padahal amalan-amalan yang disunnahkan, gitu ya, yang diajarkan ketika bulan Ramadan, ya, tentu saja tidak hanya puasa tadi, ya. Kalau puasa hukumnya wajib, ya, puasa Ramadan, tapi masih banyak amalan-amalan yang lain, gitu ya, yang juga diperintahkan di bulan Ramadan, seperti qiyamul lail, memperbanyak tadarus dan lain sebagainya. Tentu saja kalau itu, ya, kita tambahkan, berarti tambahan kebaikan atau keberkahan, ya, di bulan Ramadan ini sungguh banyak sekali, sehingga patut, ya, untuk kita katakan bahwa di bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan tambahan kebaikan. Semoga kita semua bisa menjalankan ibadah, ya, di bulan Ramadan, dan tentu saja kelak di luar bulan Ramadan dengan semaksimal mungkin, ya, dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Cukup sekian kajian pada hari ini. Insya Allah kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.